Oke, Pak Hakim, saya izin jelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit. Tadi disampaikan soal itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa? Saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan yang namanya mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas, Anda masih berpikir, identitas Anda ongoing, in the making, berubah terus itu. Itu soal pertama. Jadi seringkali saya bilang, biodata apa? Saya masih hidup, ngapain nyari biodata saya? Apa saya mau dimakamkan sehingga perlu ada biodata kan? Tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan, oke. Dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya tuh lulusan S1, sungguh-sungguh tuh. Saya pernah kuliah di 5 fakultas itu, DO semua itu. Serius, DO semua. Kecuali satu, filosofi itu. Karena saya merasa, saya pernah belajar fakultas teknik. 2 semester saya udah bilang saya tahu fisika. Saya bisa belajar sendiri. Ngapain saya nyari ijazah di situ? Saya pernah belajar fakultas hukum UI itu. Dan saya anggap 4 semester cukup tuh, saya tinggalkan. Saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional FISIP. 4 tahun saya udah tahu, saya tinggalkan itu. Saya pernah belajar di fakultas ekonomi. Jadi saya punya 5 jaket mahasiswa. Dan saya hanya selesaikan 1 karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintahuan saya, itu filosofi itu. Lalu saya mengajar. Lalu saya mengajar dari S1 sampai S3. Lalu orang protes. Kenapa Anda mengajar? Hanya pada orang yang minta saya mengajar. Kan itu kan. Jadi itu poinnya tuh. Karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya. Google aja. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak peduli Anda punya ijazah apa. Dia Google dan dia tanya kapan Anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya tuh. Itu intinya. Karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu. Itu yang sering saya sebut. Kalau Anda punya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu bedanya. Ada profesor, kemarin rektor Universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual beli biaya masuk kuliah. Jadi bayangkan, yang salah bukan cuma rektor yang profesor doktor, tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor. Kan anak itu akan dibilang Anda masuk karena papa mama bayar untuk rektor. Anaknya bilang oke, kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan karena dia masuk fakultas hukum kan. Jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu. Itu poin pertama. Poin kedua, Carnegie salah itu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis, namanya Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu frasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair, namanya Albert Camus, dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death itu. Saya masih hafal. Walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya baca itu. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar bahwa saya pernah belajar international legal human rights. Maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan untuk menutupi fraktul di kepala, cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir.
5-4 abad yang lalu. Itu intinya tuh. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi itu, Boy, yang betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya yang menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis tuh. Dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan, oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo IKN-nya belum jalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Cukup ya. Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengquote kata bijak yang pernah Anda sampaikan, ya saya kebetulan juga ini ya, rajin menyimak, saya anggap di pelajaran begitu. Sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan. Selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara. Sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum. Mohon dijelaskan ini, Dr. Andes Rocky Gerung. Mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo itu tuh. Hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya, tetap. Iya itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi. Supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan. Reinventing our Indonesia, kira-kira begitu. Menemukan kembali ke Indonesia kita. Karena kita kehilangan kecerdasan tuh. Orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap ngapain saya pakai KUHP? Kan itu orang yang nggak cerdas kan, kalau dia lapor ngapain lapor itu? Kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu, laporan tentang Rocky Gerung. Lama-lama polisi itu ngapain sih Rocky Gerung terus? Kan dia cuma ucapin sesuatu. Lama-lama polisi juga jengkel orang lapor. Kenapa nggak debat aja, dibikin terbuka tuh? Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu, memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya I'm playing devil's advocate gitu. Advocatus diaboli itu. Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu. Devil's advocate gitu. Pengacara yang disewa oleh iblis. Tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis, itu counter argumen. Kan biasanya dalam pengertian Yunani mau dibagi dua, ini yang pro statement, ini yang anti statement. Yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu, maka terjadi dialektika. Nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain, he is playing devil's advocating. Dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu itu. Mengganggu siapa? Malaikat. So jangan-jangan sebetulnya yang iblis malaikat itu. Kenapa gak terbuka? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan. Itu biasa mengganggu proposal publik. Karena ini proposal publik. Lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi, ngapain kita ganggu? Ini proposal publik. Jadi publik harus scrutinize.
uji habis